Selamat datang di Swaji WM Channel para pecinta catur. Kali ini akan kita ulas taktik dan jebakan dalam pembukaan Sisilia. Pembukaan yang paling populer. Sisilia terjadi ketika putih melangkah E4 dan hitam menjawab C5. Biasanya permainan yang diawali langkah ini dianggap pembukaan Sisilia. Kenapa saya tidak bilang selalu? Karena kadang dirubah atau ditransfer ke pembukaan lain. Tapi biasanya tetap dianggap Sisilia. Dan putih melanjutkan langkahnya dengan mengembangkan kudanya ke peta F3. Di sini putih ingin melangkahkan pionnya ke D4 secepatnya untuk menduduki peta pusat. Hitam punya beberapa langkah untuk menjawab pembukaan ini. Hitam biasanya mencoba mengembangkan gajahnya, baik sekarang atau setelah beberapa langkah, dengan langkah G6 yang umumnya disebut variasi dragon. Dan ada beberapa bentuk dari langkah itu, atau hitam melangkah D6 atau E6 untuk membuka diagonal gajah, ataupun juga melangkahkan salah satu kudanya ke peta C6. Dalam permainan ini berlanjut dengan hitam melangkahkan pionnya ke D6, putih D4, hitam makan pion dan putih makan pion dengan kudanya. Dan dalam posisi seperti ini sudah sangat sering kali terjadi dalam pembukaan Sisilia, dan biasanya pemain-pemain Grandmaster papan atas juga melakukan langkah-langkah ini dan sangat sering sekali. Saya tidak akan membahas langkah ini lebih lanjut lagi, tapi perlu para pecinta catur ketahui bahwa langkah atau variasi ini sering terjadi dalam pembukaan catur. Baiklah, kembali ke posisi awal. Kali ini putih melangkah pion C3. Anda mungkin heran kenapa putih melangkah ini. Alasannya adalah putih berencana melangkahkan pion D4. Dan nanti bila kita makan dengan pion, maka putih akan memukul dengan pion, bukan dengan kuda. Baiklah, langkah ini memang bukan yang paling populer, tapi kadang-kadang para Grandmaster juga menggunakannya. Artinya variasi ini bisa dimainkan. Di sini langkah yang paling baik untuk hitam adalah kuda F6. Mengembangkan kudanya, tetapi sebenarnya tidak menyerang pion D4. Walau kelihatannya demikian. Akan saya demonstrasikan di sini sebagai contoh, gajah tidak ke D3 melindungi pion di sini, tapi cukup melangkah ke D2. Ini adalah langkah jebakan. Ya. Karena bila kuda makan E4, ini adalah merupakan langkah blunder atau kesalahan besar, karena meletakkan kudanya ke peta yang tidak dilindungi dan memberikan kesempatan menteri ke A4 sekat dan langsung mengancam kudanya. Dan setelah
hitam menjawab dengan langkah apapun, maka kuda ini akan melayang. Tentunya ini adalah blunder yang sangat menyebalkan, bisa dibilang begitu. Tentunya setelah kuda melangkah ke F6, kuda tidak perlu makan pion di sini, mungkin bisa melangkah G6 atau juga E6. Tapi kali ini kita akan membahas dengan langkah lanjutan kuda ke C6. Kuda ke C6 ini adalah langkah yang agak lemah. Kenapa? Saya akan jelaskan di sini. Putih akan melangkah ke D4 seperti rencana semula, di mana pion ini dilindungi oleh pion C3, kemudian kuda E3, bahkan ada tambahan kekuatan dari menteri di D1. Bila pion D4 ini punya kesempatan maju, maka kuda hitam C6 terpaksa melangkah ke petak yang tidak menyenangkan. Ambil contoh, misalnya kita melangkah kuda F6 dan pion melanjutkan perjalanannya ke D5, dan tentunya kuda ingin masih tetap di petak tengah ke E5, dan putih menukar kudanya dan membuat pion makan ke E4, di mana pion ini menjadi double, tentunya menjadi agak jelek nilainya. Tentunya pion ini akan lebih bagus bila di lajur yang berbeda. Oke, kembali ke posisi semula. Tentunya setelah kuda F6 dan pion D5, kuda hitam tidak boleh ke A5. Kenapa? Karena kuda akan terjebak dengan seketika dengan melangkahkan pion ke B4. Dan tentu saja petak C4 dijaga, yaitu oleh gajah, sehingga kuda ini akan melayang. Oke, kembali lagi. Setelah putih D4, seharusnya hitam makan pion D4 dan dilanjutkan dengan mengembangkan buahnya. Tapi kali ini hitam melangkahkan gajahnya ke G4. Langkah ini mengepen kuda di F3 dan bahkan mengancam untuk memakannya. Sebagai contoh, bila putih bermaksud mengancam gajah dengan H3, kemudian gajah makan G3, maka putih harus menerima pilihan yang tidak menyenangkan, yaitu makan dengan pion yang tentunya membuat pion double, atau makan dengan menteri, di mana hitam akan makan pion D4, putih D4, dan kuda D4, dan akhirnya putih kalah satu pion. Di
Di sini putih bisa melangkah dengan langkah yang lebih bagus, yaitu pion E5, langkah yang hebat, menyerang kuda hitam. Di sini hitam seharusnya menyadari masalah yang sedang dihadapi dan seharusnya lebih hati-hati seperti yang diulas tadi. Bila kuda ke A5, maka masalah yang sama akan terjadi, yaitu pion B4 akan menjebak kuda dan kuda hanya punya pilihan melangkah ke petak yang harusnya harus dimakan. Di sini langkah satu-satunya yang terbaik adalah kuda kembali ke peta B8. Tentunya ini bertentangan dengan aturan dalam opening, yaitu mengembangkan buah saat opening. Dan kali ini kita melangkah sesuai langkah-langkah pada umumnya, yaitu mengembangkan buahnya, yaitu kuda ke E5 dengan harapan makan kuda di E3 yang lagi kena P, dengan maksud merusak susunan buah putih. Tapi ini adalah posisi terkecuali. Walaupun kelihatannya kuda di P, tapi kuda ini tetap saja bisa makan kuda di E5. Nah, kalau pion makan kuda, tentunya menteri akan makan gajah B4 dan putih sudah unggul perwira. Dan anggap saja kita makan menteri. Nah, sepertinya sementara hitam unggul menteri. Tapi di sini putih punya langkah yang bagus, yaitu skat dan raja hitam terjebak. Dan satu-satunya langkah adalah menutup dengan menteri. Dan gajah makan menteri, skat, raja menghindar, putih bisa saja langsung makan gajah. Tapi ini bukanlah langkah yang paling baik. Putih masih punya langkah yang paling bagus lagi, yaitu kuda makan raja, skat, dan maka raja makan gajah, putih makan gajah. Maka di sini putih sudah unggul kuda dan posisi hitam masih terjebak. Jadi benteng hitam ini masih terjebak. Artinya putih sudah unggul di sini. Nah, tujuan mempelajari opening seperti ini adalah Anda tahu bagaimana posisi-posisi yang menjebak, dan Anda tahu kalau Anda mempunyai keuntungan posisi, maka Anda harus memanfaatkannya. Demikian serial opening Sisilia dan jebakan-jebakannya, taktik-taktik dan jebakannya. Nanti akan berlanjut ke seri yang kedua. Sampai jumpa.